Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita hari ini hidup bersama tapi jadi beban. Waduh menarik banget tadi di segmen awal. Guru-guru kita sudah menyampaikan pentingnya zikir pagi petang. Kemudian kalau ada luka tadi kata Habib langsung diobatin, jangan berkelanjutan nanti jadi bahaya dan berdampak ke orang-orang sekitar. Nah kita lanjutkan lagi tema yang menarik ini ada satu tayangan kembali tentang istri. Ketika omelan istri sudah hafal di luar kepala, ini dia. Ini istrinya omelannya udah hafal hari-hari nih Bib ya. Ibu kalau ngomel begitu Bu, suami udah hafal kayaknya Bu ya? Oh enggak ya, oh di sini jarang-jarang ngomel nih Ustadz ya. Bib, kalau dalam rumah tangga ya. Kan kalau ada perselisihan pendapat biasa. Tapi kalau ngomel-ngomel, teriak-teriak kayak tadi sampai hari libur aja kayaknya nggak bisa bikin tenang, Bib. Ini sebenarnya bagaimana solusinya, Bib? Boleh, Bib, silakan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair, Mas Dude. Ibu-ibu, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu setengah dari keimanan. Kesabaran, kata Sayyidina Ali, adalah kepala dari keimanan kita. Dan balasan dari kesabaran adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar adalah modal kita menghadapi segala macam ujian di dalam hidup dan sejatinya hidup kita pasti ada ujian. Hidup kita nggak mungkin nggak ada ujiannya, pasti ada ujian. Maka guru kita ngajarin jangan pernah kamu minta nggak diuji sama Allah. Kenapa? Begitu kita nggak diuji sama Allah berarti tandanya kita udah dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua ujian itu adalah amarah dari pasangan kita. Makanya Nabi ngajarin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sejatinya sia-sia. Kecuali 3 hal. Berapa Bu? 3. Yang pertama berzikir sama Allah. Berzikir sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang maha kaya, raja di raja yang menyayangi kita semua, yang akan membolak-balikan hati kita. Dengan berzikir sama Allah, tadi Ustadz Syam mengingatkan, wirid tiap pagi jangan pernah tinggalin. Begitu kita berzikir sama Allah, maka alam semesta akan membantu kita. Yang kedua, apa yang tidak percuma kata Nabi, ketika lelaki melatih seekor kudanya. Nah kalau ada kemampuan, belajar berkuda. Enggak mampu berkuda, belajar apapun yang membuat kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Kuat dari segi apa? Fisik, mental termasuk kuat kesabaran. Yang ketiga, apa yang enggak percuma? Ketika lelaki bercanda bersama istrinya. Nggak percuma, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang bercanda bersama istrinya, lelaki yang bersenda gurau sama istrinya, bukan sama istri sama istrinya. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kelebihan harta, kasih hadiah istrinya. Ibu-ibu senang nggak kalau dikasih hadiah? Pasti senang. Nggak punya kelebihan harta, minimal kasih hadiah senyuman sama istrinya. Istrinya marah, balas dengan senyuman. Istrinya amarahnya meledak-ledak, balas dengan kasih sayang. Insya Allah Allah jaga rumah tangganya dan balasan dari rasa sakit, bentakan, suara yang tinggi dan rasa sakit yang dihadapi ketika pasangan kita, ketika kita menghadapinya dengan rasa sabar, maka akan Allah ganti dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sejatinya kenikmatan yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada hambanya, yakni kenikmatan iman di dalam hati. Masya Allah. Jadi bercanda sama istri ini sesuatu yang gak sia-sia ya Bib? Gak sia-sia, bernilai pahala. Wah luar biasa. Jadi gak ada yang sia-sia dalam suami istri bercanda ya? Betul. Wah ini saya pulang langsung aja bercanda istri saya ini Bib. Tapi jangan kelebihan. Nanti malah marah jadinya. Masya Allah. Baik tepuk tangan buat Habib. Dan terima kasih Habib buat ilmunya hari ini Masya Allah. Bercanda sama istri. Ibu suami suka bercanda gak Bu? Suka ya, apalagi pas bercanda, tiba-tiba ada amplop, datang, ya Masya Allah. Baik sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Nggak usah jauh-jauh Dude. Yes. Yang tadi aja, Oh, belum juga dijawab. Sini.
Yang ini dulu Ustadz. Yang ini dulu nanti. diganti. Itu ibu nanti. Ini dulu ibu. Nih silakan. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh di sini Ustadz? Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, Iya. tadi kan katanya kalau lagi marahan sama suami, suami kan yang kasih uang. Ya. Tapi ada nih, bukannya suami yang kasih uang, tapi malahan suami yang minta uang sama istri. Jadi istri yang bayarin semua. Itu gimana Ustadz? Sementara yang disuruh kerja istrinya. Begitu ya Bu ya? Iya. Pertanyaannya jadi Kenapa kasusnya sama semua sama ibu yang tadi? Mungkin Ustadz. berarti banyak kasus yang sama seperti itu ya Ustadz? Baik, Ibu itu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak dijawab sama Makasih, Ustadz langsung ya. Ustadz. Terima kasih. Ustadz silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak yang kasusnya sama ibu yang tadi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada laki-laki yang justru bergantung kepada istri, semua tanggung jawab ditanggung oleh istri, sementara laki-laki ini justru jadi beban buat suami. Terbalik, istri. Tahu nggak? Nggak ya? Tahu nggak? Laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya, tapi saling menutupi. Kembali konsepnya. Perempuan itu segitiga utuh gini. Coba begini semua Bu. Segitiga utuh. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Lebarnya di bawah karena ada rahim. Lancipnya di atas, tajam di atas. Apanya tajam Bu? Mulutnya. Tuh. Sementara laki-laki segitiga terbalik. Coba balik. Jari-jarinya semua. Balik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Apa maksudnya? Lebarnya di atas menopang tanggung jawab. Lancipnya di bawah nggak usah dibahas. Jamaah. Apa maknanya? Laki-laki memiliki 3 tanggung jawab. Apa tanggung jawab laki-laki? Menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Coba diulang. Menafkahi. Sekali lagi. Menafkahi. Apa artinya nafkah? Sebuah kebutuhan dia yang tanggung. Betul, betul, betul? Yang bayar makanan? Yang bayar rumah? Yang bayar sekolah? Istri? Ngaturin. Yang kedua, tanggung jawab seorang suami adalah melindungi. 1, 2, 3. Melindungi. Coba diulang. Melindungi. Sekali lagi. Melindungi. Lindungi. Ku ampusakum wahlikunna. Kalau tadi ar-rijalu qaumun 'alan nisa. Penanggung jawab, pelindung. Satu lagi nih. Apa itu? Tugas yang ketiga seorang suami adalah mendidik istri. Mendidik istri. Bukan memanfaatkan istri. Bukan menjadi bukan malah ditanggung. Ya Bu ya. Tapi ibu-ibu dari Palembang aman ya. Alhamdulillah. Suaminya bertanggung jawab semua. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah suaminya yang di sini luar biasa dari Lampung. Oh. Ada 2 sampai ikut ke sini ya. Iya. Menemani istri Menemani. juga. Sebagai tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab. Yang bayarin bisnya mereka berdua ya. Jadi tugas suami menafkahi, melindungi, Menafkahi, melindungi, mendidik. mendidik. Masya Dan Allah. yang ketiga itu yang paling susah. Mendidik itu ya Ustaz ya? Mendidik itu yang susah. Masya Allah, baik. Karena tidak ada wanita salah. Semua salahnya laki-laki. Baik, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Melindungi, menafkahi, mendidik. Mendidik yang paling berat. Wah, semoga kita Pak ya, para suami bisa mendidik istri dengan baik ya. Amin, ya robbal alamin, Masya Allah.
Baik, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Wah, siapa yang mau curhat ini? Mana yang mau curhat? Coba saya ke sebelah kiri lagi ya. Ibu, ya silakan Ibu. Boleh maju ke tengah sini. Curhat langsung ke Habib dan Ustadz Syam. Silakan Ibu. Di tengah-tengah sini Bu. Tengah, Bu. Mohon izin sini Bu. Ya, boleh. Itu kacamatannya mahal sampai ditaliin. Lebih mahal talinya kayaknya. Biar nggak hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yohana Ibu Yohana. dari Majelis Taklim As-Sakinah dari Palembang. Palembang. Insyaallah. Boleh tepuk tangan? Dari Palembang. Silakan Ibu mau curhat apa? Ya, dideketin lagi Ibu. Suaranya. Oh ya, silakan Ibu. Enggak. Enggak bisa napas dong. Bagian didekati. Silakan Ibu. Ya. Mau curhat apa sama Habib dan Ustadz Syam? Begini Ustadz, Ya. kenapa ya kalau anak meninggal itu Dideketin lagi mati boleh. Nah, ya. sepertinya sedih terus. Sudah 3 tahun tapi tidak henti-henti menangis. Terus terang ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kenapa sampai sekarang kayaknya nggak bisa melupakan. Baik, jadi yang wafat adalah anak Ibu ya. Sudah 3 tahun tapi masih Tidak terus bisa teringat. melupakan, Dan Ibu berusaha untuk bisa mengikhlaskan. mengikhlaskan. Udah ikhlas dari awal, udah ikhlas. Tapi sampai sekarang kok nggak bisa lupa, sering menangis. Sholat itu terus, air mata terus. Yang saya tanyakan bagaimana saya bisa melupakan. Mengikhlaskan. Mengikhlas ya ikhlas. Baik. Umur berapa anaknya? 28. Umur 28. Meninggalkan anak 2. Meninggalkan anak 2 ya. Boleh Habib langsung boleh Masya dijawab, Allah. silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lebih berat seorang ibu yang kehilangan anaknya dibandingkan anak kehilangan ibunya. Tapi seseorang ibu yang kehilangan anaknya memiliki keberuntungan bagi si anak. Kenapa? Begitu anak diridhoi sama ibunya, maka surga menjadi miliknya. Jadi kalau ibu mau anaknya masuk surga, kalau ibu mau ketemu lagi anaknya di surga, ridhoi, ikhlasi, maafkan semua kesalahannya, berikrar sama Allah, ya Allah hamba ridho, hamba ikhlas sama anakku ini, ampunilah segala dosanya, maafkanlah segala kesalahannya, tutup segala aibnya, ampunkan segala kemaksiatannya. Insya Allah ibu nggak ketemu sekarang sebentar di dunia, berapa tahun? 60, 80, paling mentok 100 tahun, nanti ketemu bersama lagi sama anaknya selama-lamanya di surga, insya Allah mudah-mudahan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ketemu sebentar, ketemu selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Syam boleh ditambahkan Ustadz? Jadi air mata itu bukan bentuk tidak ikhlas. Air mata itu bukan bentuk bahwa kita tidak ridho. Air mata itu manusiawi. Saya kalau mati Bu, saya tidak mau dilupakan. Saya kalau mati, saya pengen orang lain mengingat saya gitu. Jadi salah kalau ibu mengatakan, saya belum lupa. Ya memang begitu. Kalau saya mati, saya tidak ingin dilupakan supaya saya selalu didoakan. Ibu kalau tidak lupa sama anak, berarti ibu selalu doakan beliau. Jadi ibu nangis, ibu merengek kepada Allah. Bukan bentuk bahwa ibu tidak ikhlas, bentuk cinta. Nabi SAW menggendong anaknya, menggendong daripada anaknya subhanallah yang sudah wafat. Lalu Nabi menangis sama sahabat. Ya Rasulullah kau tidak ikhlas, kau tidak ridho. Kata Nabi saya ridho. Tapi air mata ini bentuk cinta saya, bentuk kasih sayang saya terhadap anak saya. Maka ibu semakin ibu nangis, semakin ibu doain beliau. Semakin ibu nangis, semakin ibu ingat kesolehannya sehingga mengalir pahala untuk beliau, sang anak tadi. Jadi tangisan, jangan dilarang orang menangis kalau ada meninggal ya. Jangan dilarang orang menangis karena itu bentuk cinta, bentuk kasih sayang. Jangan disuruh orang lupa karena kita kalau sudah mati pengennya diingat bukan pengennya dilupain. Masya Allah. Jadi 2 hal Ibu. Pertama tadi kata Habib adalah ridho dari ibu kepada anak. Kemudian didoakan terus ya Bu ya. Masya Allah. Nangis Kita boleh. sama-sama bacain surah Al-Fatihah. Oh, ya boleh. Ya, Ustaz. Al-Fatihah buat almarhum siapa namanya? Surya Gustina bin Salim.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibu diberikan kesabaran dan keikhlasan. Baik, kita akan terus mengupas tema kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.